Genta Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya. Pada tahun 2050, Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Lantas, apa yang menjadi penyebab Indonesia menjadi diperhitungkan? Salah satunya adalah populasi Indonesia yang mayoritas usia muda pada tahun tersebut dengan usia rata-rata sekitar 37 tahun. Dengan kondisi tersebut, produktivitas nasional berpotensi untuk meningkat, sebab penduduk yang bekerja lebih banyak dari yang tidak bekerja. Hasilnya, rasio ketergantungan per 100 penduduk hanya sekitar 51%. Ini artinya, setiap satu penduduk tidak bekerja ditanggung oleh 2 penduduk usia produktif. Dalam istilah kependudukan, ini disebut sebagai bonus demografi. Sementara, di saat yang bersamaan dengan proyeksi bonus demografi yang terus digadang-gadang, kita sudah masuk di era industri 4.0. Nah, apa itu industri 4.0? Jadi, kita sudah melalui 4 kali revolusi industri. Yang pertama, ketika ditemukannya mesin uap pada tahun 1784. Kemudian yang kedua pada tahun 1870 ketika ditemukannya listrik dan bahan bakar minyak. Nah, yang ketiga, pada tahun 1969 ketika komputer dan mesin otomatis ditemukan. Dan di tahun 2011 sudah resmi masuk industri 4.0, yaitu di mana kecerdasan buatan dan mesin yang terintegrasi dengan internet akan banyak dioperasikan atau yang sering disebut dengan Internet of Things and Artificial Intelligence. Dengan adanya industri 4.0 akan ada banyak pekerjaan yang tergantikan, terutama yang sifatnya repetitif seperti akuntan, resepsionis, supir, bahkan teller bank. Seperti contoh, supplier Apple dan Samsung, yaitu Foxconn, sudah mengganti karyawannya sejumlah 60.000 orang dengan robot. Itu terjadi pada tahun 2016. Bahkan diprediksi di tahun 2025, sejumlah 85 juta jenis pekerjaan akan hilang. Pertanyaannya, mengapa menggunakan robot dan AI? Jadi, jika industri menggunakan robot, bisa meningkatkan produktivitas hingga 250% dan menurunkan resiko kecacatan produk hingga 80%. Dan menggunakan robot lebih mudah diatur dan sangat terukur. Berbeda dengan manusia yang sedikit-dikit baper, kerja sedikit lapar, kalau ada atasan, caper. Maka dari itu, kita jangan cepat terbuai dengan istilah bonus demografi. Alih-alih jadi bonus demografi, yang ada justru malah menjadi bencana demografi. Kalau berkaca dari penjelasan dua istilah di awal, bonus demografi menjadi sisi yang banyak menghasilkan tenaga kerja. Namun, di sisi lain, industri 4.0 banyak menghilangkan lapangan pekerjaan. Tapi berita baiknya adalah revolusi industri 4.0 selain menghilangkan lapangan pekerjaan namun juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Tapi yang bentuknya tenaga ahli, jadi bukan pekerjaan yang sifatnya repetitif seperti resepsionis, teller bank, dan yang lain yang sudah disebutkan tadi. Sementara tenaga ahli di Indonesia masih sedikit, hanya 10,7% dengan perbandingan tenaga ahli 13,4 juta orang berbanding dengan 113 juta orang non-ahli. Bahkan presentasi tersebut masih kalah di bawah Myanmar 22,8%, Filipina 25,8%, Malaysia 26,8%, Brunei 42,5%, apalagi Singapura 56%. Padahal Indonesia adalah penyedia tenaga kerja tertinggi di ASEAN. 38,4% pekerja ASEAN adalah orang Indonesia. 123 juta orang pekerja Indonesia dari 321 juta orang pekerja seluruh ASEAN. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Dengan melihat kondisi ini,
yaitu kondisi peluang dan tantangan, ada dua yang mau coba saya sarankan untuk teman-teman, juga untuk saya sendiri sebagai langkah solusi yang bisa kita mulai. Yang pertama, untuk diri sendiri, supaya kita banyak berkembang dan belajar hal baru. Kita harus mengembangkan skill dari sekarang. Jadi yang pertama, teman-teman yang masih SMA silahkan pilih jurusan yang tepat. Jangan asal ikut teman atau pilih kampus yang penting keren. Bagi yang sudah lulus, silahkan coba ikut workshop atau jalin relasi baru dan belajar hal baru. Selain belajar skill-skill baru, kita juga harus melatih skill yang tidak bisa diterapkan di teknologi, yaitu seperti kepemimpinan, komunikasi, bekerja sama, berpikir kritis. Dengan begitu, kita punya nilai lebih dalam lingkungan kerja. Yang kedua, untuk orang lain yang mungkin kurang beruntung atau di sekitar kita, kita semua harus terlibat andil dalam proses pendidikan bagi semua orang. Bukan hanya beban tanggung jawab guru terhadap muridnya atau orang tua terhadap anaknya, namun tanggung jawab kita bersama. Aktif mengajak dan mengingatkan tetangga, saudara, masyarakat, orang-orang di sekitar kita sadar akan pentingnya pendidikan, kemauan dan dorongan belajar untuk mengembangkan diri. Karena bonus demografi ini bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang satu negara. Kalau bukan kita yang memulai, lantas siapa lagi? Mari bergerak bersama untuk Indonesia maju.